Senajan mengesua. Iya, karena kan lagu ini waktu itu kan viral. Terus dicobalah kita cover gitu. Emang Ponidi pengen jadi penyanyi? Saya dulu 2020 tuh masih staff ya Mas ya. Staff ya gajinya ya nggak seberapa besar. Betul. Ya Mas ya. Oh ya wes tak upload. Habis itu kok jam 1 itu sampai tembus jutaan gitu. Terus itu best ya. Terus kagetnya dari situ. Habis itu malamnya itu jam 7 sampai tuh saya gini, kapan ya ison duwe kamera punya gimbal tripod itu loh Mas. Betul. Gitu. Nah akhirnya tambah melejit lagi, gimana rasanya diundang Denny Caknan? Wow, semoga pingin ya soalnya kan dulu saya kan pernah bilang kayak gini toh, kalau saya nanti jadi penyanyi, saya tuh pingin bawa anak-anak Jember yang pingin jadi penyanyi juga, itu pingin tak rangkul saya di YouTube saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Vidi di podcast Sudut Pandang Saatnya Bercerita. Pemirsa, dari kantor desa ke dunia maya, Ponidi membuktikan bahwa siapapun bisa berkarya dan menginspirasi dari mana saja. Lewat video cover lagu yang ia unggah, pegawai pemerintah desa Balung Kidul ini viral dengan suara khas dan penghayatan yang menyentuh. Seperti apa kisah di balik sosok sederhana yang penuh talenta ini? Saksikan selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang Saatnya Bercerita. Ponidi adalah pegawai pemerintah desa Balung Kidul yang berhasil mencuri perhatian publik bukan hanya lewat pengabdiannya di desa, tapi juga lewat bakat penyanyinya. Lewat video-video cover lagu yang ia unggah di media sosial, Ponidi menunjukkan bahwa siapapun bisa berkarya dari mana saja. Gayanya yang sederhana namun penuh penghayatan membuatnya viral, dan kini ia telah memiliki lebih dari 40.000 pengikut di platform digital. Dari kantor desa ke dunia maya, Ponidi membuktikan bahwa suara hati bisa sampai ke banyak telinga. Saksikan kisah selengkapnya hanya di podcast Sudut Pandang Saatnya Bercerita. Kurang apa diriku, telah ku berikan semuanya untukmu. Teganya kau ingkari rasa cinta ini, sampai ku sakit hati. Kini ku sadar sekop cintaku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka isi hatiku, kau buatku sekecewa itu. Kini ku sadar sekop cintaku ini tak berarti untukmu. Kau buat luka isi hatiku, kau buatku sekecewa itu. Di mana letak
Di mana kira-kira letaknya? Baik pemirsa, tepuk tangan dulu dong untuk Ponidi ya. Luar biasa banget. Kini ku sadar sekop ya. Kita hadirkan sekopnya hari ini ya. Oke, Ponidi apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Mas. Baik ya, iya. Luar biasa banget ya. Ponidi, ini gak sih kalau misalnya di jalan-jalan gitu ataupun di luar, Ponidi sekop gitu? Iya, sering kayak gitu kadang. Oh gitu. Iya. Kenapa sih kok sekop awalnya? Toko bangunan tak? Oke, apa awalnya? Aku tuh kan punya tim ya Mas ya. Jadi itu timku yang memberikan itu ke aku gitu. Timnya ya. Iya. Berarti sekop-sekop itu dari timnya Ponidi? Iya, aslinya itu kan sudah ada. Cuman kan dibawain kita gitu. Oh gitu. Sebenarnya kan lagu ini kan sudah ada penciptanya sendiri. Terus ini kenapa waktu itu lagunya Sekecewa Itu yang membuat Ponidi itu viral ya? Iya, karena kan lagu ini waktu itu kan viral. Terus dicobalah kita cover gitu. Berarti sebelumnya ini sebenarnya sudah ada beberapa cover dari Ponidi tapi belum viral gitu? Awalnya sudah. Apa? Yang lamunan itu awalnya gitu. Oh gitu. Awalnya tuh lamunan itu, terus habis itu lamunan udah meledak habis itu, tapi kan nggak semua orang tahu gitu. Terus kok lagu yang ini Sekecewa Itu semua orang pada tahu gitu. Emang Ponidi pengen jadi penyanyi? Awalnya iya sih, mulai dari dulu. Iya. Terus yang melihat bahwasanya Ponidi bertalenta itu siapa? Yang lihat gimana maksudnya itu Mas? Yang melihat talenta dari Ponidi. Oh, Ponidi ini cocok nih jadi seorang penyanyi gitu. Akhirnya mengcover lagu. Kalau aku dulu tuh awalnya sih ya pingin aja ya. Habis itu kok kenal salah satu tim saya itu, terus minta maksudnya tuh minta ini Mas, untuk divideokan gitu ya. Gitu. Buat divideokan, kemudian setelah itu jadilah videonya. Iya gitu. Diuploadlah di YouTube. Iya. YouTube-nya siapa? YouTube saya, cuma kan nggak langsung ya Mas ya. Betul. Itu ada perjuangannya. Iya gitu. Yang akhirnya meledaknya di lagu Sekecewa Itu ini. Ya luar biasa banget. Ponidi, berbicara mengenai histori dari Ponidi sebelum viral. Ponidi itu bisa dibilang merupakan keluarga yang dibilang menengah ke bawah. Betul ya? Iya betul Mas. Itu gimana pandangannya? Dalam artian kok bisa dibilang menengah ke bawah? Ya karena kan bapak kan petani gitu loh, ibu juga gitu dulu. Oh gitu ya. Sampai sekarang atau udah? Sampai sekarang ya tetap Mas, cuman kan juga punya usaha lah gitu. Kalau dulu kan nggak punya gitu loh. Murni gitu. Dari itu. Iya. Murni gitu. Dari itu dan akhirnya ternyata niatannya Ponidi ini bisa dibilang bisa untuk membantu perekonomian keluarga ya. Ya alhamdulillah gitu. Sekarang usaha dari orang tua apa? Usahanya sih itu kalau ada orang yang mau beli batu bata, pasir kayak gitu-gitu itu kayak materialnya rumah gitu. Itu hasil dari sekop-sekop. Ya bisa dibilang seperti itu. Iya gitu Mas. Luar biasa banget ya. Ponidi yang selalu berusaha untuk membuat bangga keluarga lewat jalan apapun. Nah kalau berbicara mengenai Ponidi itu siapa sih sebenarnya gitu? Ponidi itu adalah perangkat desa. Iya Mas. Berarti sebelum viral pun udah menjadi perangkat desa. Sudah. Di Balung mana tadi, Kidul ya? Balung Kidul. Oke, posisinya sebagai apa nih Ponidi? Saya dulu 2020 tuh masih staf ya Mas ya. Staf ya gajinya ya nggak seberapa besar. Betul. Ya Mas ya. Berapa gitu. Waktu itu? Masih 500-an itulah Mas, kurang lebih. Ya. Cuman kan ya ditekunin ya Mas. Betul. Ya gitu. Setelah kan viral jadi kades? Enggak gitu. Gila, langsung jadi kades gitu. Balung. Enggak gitu. Terus lah ditekunin, namanya kita kan ngabdi ya kepada negara ya, kita harus ngabdi gitu. Habis itu alhamdulillah kok ini ada yang kekosongan perangkat yang definitif ya Mas. Habis itu alhamdulillah sama Pak Kades saya yang dilantik gitu Mas. Menjadi
kasih kesejahteraan. Luar biasa sekali ya, membuat sejahtera masyarakat desa Balung Kidul ya. Oke. Balung Kidul itu ada ini enggak sih hubungan darah dengan Nyi Roro Kidul? Enggak lah Mas. Oh enggak ya. Oke. Ponidi sempat ini enggak sih sempat menyangka akan semeledak ini gitu? Awalnya kalau dari sayanya enggak, cuman dari tim saya bilang dulu, ya Mas Dwi itu dulu bilang gini kan. Gimana? Namanya kan saya kan mulai 2019 ya Mas ngonten ya sampai masih ini apa? Zaman-zamannya Kak Safira Inema terus Kak Esa Risti itu kan meledak-meledaknya 2020 semua itu kan penyanyi-penyanyi itu. Habis itu jadi kamu merasa Esa Risti udah meledak. Aku kapan gitu? Aku kapan? Habis itu pas apa ya? Habis itu next ada ini Mbak Yani Inka gitu ya. Aku kapan ya Mas gitu ke Mas Dwi dulu. Terus Mas Dwi bilang suatu saat pasti bisa aku gitu. Aku kok suka ya sama Mas Dwi itu ya. Positive vibes-nya itu luar biasa banget ya. Iya gitu. Pasti jadi, bisa Mas gitu. Biasa. Terus saya tanya, kapan ya Mas gitu dulu. Ya ditunggu aja gitu ya. Alhamdulillah di 2024 ini gitu. Luar biasa di 2024 ternyata gilirannya Ponidi. Iya ya. gitu Mas. Ponidi tadi sempat spill penyanyi-penyanyi dangdut yang viral duluan. Ada Yani Inka, Esa Risti. Ponidi memposisikan diri seperti Yani Inka gitu atau gimana? Enggak sih, mungkin saya tuh mungkin coverannya sama gitu ya. Kalau coverannya ya sama kadang Mas kan gitu. Kadang-kadang ada lagu lagi lagi hype, baru kita cover juga gitu. Iya, tapi saya kan dulu dominan itu kan ngefansnya sama Mbak Vita Alvia dulu. Oh Mbak Vita Alvia. Iya, sampai kemarin itu sebelum ke DC Musik saya itu duet sama Mbak Vita Alvia gitu. Luar biasa banget. Gitu. Bangga nggak sampai duet dengan Vita Alvia? Ya bangga banget ya Mas, karena kan baru awal-awal itu duet sama penyanyi besar gitu. Betul. Sama Mbak Vita Alvia itu. Siapa yang nggak kenal Vita Alvia gitu ya, kan? Itu. Lagunya apa yang duet sama Vita Alvia? Tangis Tuli. Iya gitu. Ya. Waktu itu Ponidi udah tahu lagunya atau posisi gimana? Nggak tahu karena itu lagu baru Mas. Itu lagu baru dibawain pertama itu dibawain saya sama Mbak Vita Alvia itu. Itu menceritakan bahwa kita itu berpasangan udah punya anak ternyata ditinggal. Gitu loh, itu ceritanya gitu. Akhirnya tangisi Tole. Iya, Tole itu berarti gitu. anak ya? Iya, anaknya tuh nangis, tanya-tanya terus gitu. Tangisan seorang anak gitu. Dijawakan ya. Iya. Dan meledak lagi lah lagu itu. Nah itu pas sebelum sekecewa itu, cuman nggak meledak. Abis itu ketumpuk sama. Berarti sebelum meledak itu sudah duet sama Vita Alvia? Iya, gitu sama Mbak Vita Alvia itu. Perkiraan tanggal 13 ya itu diupload. Habis itu lagu Sekecewa itu diupload. Jadi yang Sekecewa itu yang lebih iya gitu. Berarti gitu. Kekuatan Ponidi lebih besar daripada Vita Alvia. Enggak juga Mas. Enggak juga gitu. Bas ya gitu. Harusnya yang ngefans Vita Alvia ke Ponidi. Enggak, aku lah yang ngefans Mas. Sekecewa itu taunya dari mana viral pertamanya? Awalnya gini, aku kan sama Mas Restu ya, yang satunya tim saya itu Mas Restu tuh gini, itu kan kita kan udah pulang dari pas aku pulang dari syuting di Banyuwangi sama Mbak Vita, itu besok malamnya itu hari Jumat malam itu gini Mas Restu, lah kamu udah ini Mas, udah take vokal Sekecewa itu sudah Mas, itu gimana mau di video klip kapan? Aku tuh tanya, habis itu dia bilang, Mas diedit dulu, ditambahin kayak jargon-jargon gitu loh. Habis itu ditambahin jargon gitu. Terus hari Sabtunya itu Mas, kita itu sampai kehujanan ya Mas ya. Sampai itu ada salah satu selebgram di Jember itu ada ya namanya Mas Jamil itu tak suruh jadi ini apa namanya? Hujannya. Apa? Jadi hujannya. Jadi modelnya di situ maksudnya gitu. Itu lah dia itu waktu di Gumuk Watu kayaknya itu ya. Kalau Gunung Pasang atau Gunung Batu itu, Gunung Batu itu aku bilang gini. Yang di Gunung Batu. Iya, aku bilang gini ke Mas tuh. Mas Jamil kok banyak dipanggil anak-anak, kok aku nggak dipanggil? Aku kapan ya gitu. Luar biasa. Nah, habis itu ya belum karena saatnya Mas Jamilnya gitu. Selebgram ya, gitu ya. Sudah terkenal di Jember gitu loh. Habis itu ya alhamdulillah pas di situ
Ya udah wes kita habis konten itu hari Minggunya itu kita upload gitu. Pertama tuh diupload di TikTok dulu ya Mas ya. Lah aku tuh uploadnya itu jam 11 kayak gini, jam 11 Kenapa siang. Kenapa harus jam 11? Dari dukunnya? Enggak. Kalau dukun sih enggak ya Mas, enggak. Enggak gitu. Karena kan kalau hari Minggu itu kan kebanyakan kayak ibu-ibu pegawai, bapak-bapak pegawai kan nyantai jam lagi segini nyantai, gitu lagi ya. mau tidur siang kan. Bener, gitu. akhirnya nggak jadi tidur. Iya, scroll TikTok kayak gitu lah. Jadi saya kepikiran bilang ke Mares tuh gini, tak upload ini aja Mas, tak upload jam 11 aja. Oh ya wes, tak upload. Habis itu kok jam 1 itu sampai tembus jutaan gitu. Terus itu best ya. Terus kagetnya dari situ. Habis itu malamnya itu jam 7 diupload di YouTube itu juga Mas gitu. Oh gitu. Terus mulai rame-ramenya. Udah mulai rame-ramenya di situ. Ya luar biasa itu. banget ya. Pernah menyangka akan semeledak itu? Kalau aku nggak menyangka, cuma tim saya yang menyangka Mas. Luar biasa. Kalau saya enggak, timnya udah bisa membaca algoritma ya. Ntar lagi kita mau ngomongan di belakang ya. Gitu. Ini aku suka banget positive vibes dari timnya itu luar biasa banget iya, ya. Mas, alhamdulillah. Ini ya bagaimana caranya mendirect seorang Ponidi gitu kan. Dan ini definisi Allah itu tidak memandang siapapun yang mau berusaha itu yang akan mendapatkan hasilnya seperti Mas. itu ya. Waktu itu udah usaha aja video klip dan ternyata dari kesabaran itu meledak ya. Udah berapa video klip yang diproduksi sebelum meledak? 3 pas itu Mas, yang 2024 itu 3. Kalau yang sebelumnya banyak Mas, cuman kan ya. Iya banyak banget yang di akun satunya. Kalau yang di ini kan yang akun kedua saya gitu. Oh gitu. Orang takutnya kan orang tidak tahu bahasanya baru memulai yang sekecewa itu langsung meledak. Ternyata tidak ya. Tidak Mas. Prosesnya gitu. begitu panjang. Panjang banget Mas. Panjang banget. Sampai hujan-hujanan ya. Dulu kan nggak punya kamera ya Mas ya. Kita pakai HP terus pakai tangan ya. Yang nyuting dulu kan Mas Dwi yang nyuting dulu awalnya itu. Mas Dwi yang mana Mas? Yang itu yang satunya itu. Best Mas Dwi, tepuk tangan buat Mas Dwi dong ya. Dulu gitu. Ini luar biasa loh, aku best banget. Sampai tuh saya gini, kapan ya iso duwe kamera punya gimbal tripod itu loh Mas. Betul. Gitu. Terus alhamdulillah bisa beli juga gitu. Paling tidak kalau nggak punya gimbal tripod, gimbal jagung dulu ya. Iya gitu. Oke. Dan akhirnya waktu itu udah menggunakan handphone dulu. Pakai tangan biasa dulu. Iya Mas gitu. Yang penting di take dulu. Ini berarti seninya luar biasa. Iya ya. itu. Terus ya itu wes di 2024 juga itu aku juga nggak kenal sama Mas Restu juga nggak kenal Mas. Itu yang nyari itu temannya Mas Dwi. Terus sama tukang kendangnya itu sama tukang gitarnya juga aku nggak kenal dulu itu. Best ya. Pas dikolabkan waktu lagu Lamunan itu kayak gimana ya saya gitu loh, bingung gitu kan nggak kenal. Padahal yang meledak dulu ya Lamunan itu gitu. Oh, gitu. Ya gitu. Oke, luar biasa banget ya. Jadi itu adalah perjalanan dari seorang Ponidi yang dimana membutuhkan proses juga beberapa video Mas. Yang akhirnya meledak di situ. Ketika meledak, bagaimana dari tim ataupun manajemen ini? Ayo bikin lagi. Ya tambah semangat Mas gitu, tambah semangat. Meledaknya waktu itu berapa cuan yang didapatkan? Gimana? Kalau itu sih ya ini ya Mas, rahasia ya Mas. Iya. Berapa digit? Malu saya Mas. Best ya. Dapat gitu. apa aja? Ya pokoknya dapat ya Mas gitu. Terus alhamdulillah gitu. Soalnya Mas. yang kemarin narasumber kita yang sebelumnya itu yang memeledakkan El Corona ikan dalam kolam gitu. Dia bicara setiap bulannya 2 digit dapat gitu seperti itu. Kalau Ponidi gimana? Spill dikit-dikit lah ya. Gak apa-apa Mas Dwi ya, dikit-dikit. Yes, alhamdulillah pokoknya Mas, saya nggak bisa bicara. Ya, luar biasa beli kamera ya. Best banget ya. Ponidi, sebenarnya cita-cita Ponidi itu dari kecil apa sih? Atau masih kecil sekarang? Kalau dulu sih cita-citanya itu ke guru ya Mas. Guru. Dulu. Terus waktu itu sekolahnya? Sekolah apa itu Mas? Nah, waktu sekolah jenjang pendidikannya Ponidi sampai mana? Aku sampai pernah kuliah ya Mas di Unipar, cuman ini nggak sampai selesai. Semester 5 aku berhenti ya. Semester 5 berhenti. Kenapa gitu. Waktu itu?
Karena kan kemarin itu ada pilihan pas waktu kerja mau pengangkatan apa mau kuliah gitu pas itu. Jadi aku kan kalau misal kuliah kan bisa kapan saja Bisa ya kapan Mas. saja. Iya. Jadi ya udah pengangkatan aja dulu. Iya, gitu kalau ya. kerja itu kan kalau misalnya Karena ujung-ujungnya kuliah untuk kerja. Gitu. iya gitu loh. Terus saya gini, kalau misal saya nggak diangkat, terus nunggu siapa? Itu apa perangkat saya kan muda-muda semua Mas gitu. Jadi nggak apa-apa wes gitu saya. Oke, Ponidi. Ponidi ini karena memang cita-citanya dalam menjadi seorang apa tadi guru ya. Nah, Ponidi ini ternyata pernah mengajar ya. Pernah dulu Mas. Di mana? Di MI. Di MI. Iya. Waktu itu upahnya 50.000 sebulan. Iya Mas, betul. 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 Oke, itu berapa lama? Itu kan saya kan lulus SMA itu ini 2019 bulan April selesai ujian nasional, besoknya aku langsung ngajar Mas gitu. Berarti 2019 baru lulus SMA. Iya, sampai akhirnya COVID. Covid kan 2020 Mas. Itu saya sudah di perangkat desa. Oh, iya, sudah gitu. di perangkat desa iya. ya. Jadi aman lah ya. Kalau sebelum COVID kemudian gak jadi pemilihan perangkat desa ya. Oke. Iya, berarti waktu itu sudah di perangkat desa. Iya, gitu. Jadi kuliahnya sempat ke skip seperti itu. Sebelum di perangkat desa pernah mengajar dengan upah 50.000 sebulan. Iya. Itu bertahan berapa lama? Bulan April sampai Desember Mas. April sampai Desember. Iya. Lumayan lama ya. Iya, Waktu itu apa yang di benak Ponidi ketika gajinya honornya hanya 50.000 gitu? Ya wis dijalanin aja ya Mas ya kan gitu. Cukup tapi ya? Ya cukup gak cukup harus cukup wis. Pada waktu itu ya? Iya. Terus dari keluarga gimana? Ya keluarga gini, ya gak apa-apa gitu Mas. Oke, Ponidi katanya punya ponakan yang Ponidi juga dihidupin oleh Ponidi sekarang. Oh iya 3. Oh 3. Iya. Itu mulai dari sebelum Ponidi terkenal atau sesudah terkenal ini? Ya sebelum Mas kan udah mulai kecil kan di sini semua gitu. Di rumah. Iya. Ya. Itu adalah anak dari Kakak saya. itu luar biasa banget ya. Berarti Ponidi ini adalah tulang punggung ya. Iya sama bapak sama ibu juga. Sama bapak sama ibu juga kita, bertiga untuk membopong ponakan-ponakan juga luar biasa. Iya. Berarti ponakan tinggalnya di rumah seperti Iya. itu. Orang tuanya kemana? Orang tuanya kan itu apa keluarga kayak broken home gitu loh Mas. Oh broken gitu, home. ya, gitu. Yang akhirnya anaknya diserahkan kepada keluarga dari Ponidi. Iya seperti gitu. itu. Ya. Ponidi, kalau arti orang tua menurut Ponidi itu apa? Arti gimana itu Mas kan Arti banyak. orang tua itu bagi Ponidi itu seperti apa sosoknya? Ya kalau nggak ada apa ya semangat dari orang tua kan Ponidi nggak seperti ini gitu loh Mas. Gitu. Dan mulai dari kecil Ponidi bersama orang tua ya. Iya. Oke, Ponidi, kalau berbicara mengenai jargon skop tadi, skop itu awalnya memang dari tim atau dari mana kok tiba-tiba kepikiran skop gitu? Itu sudah ada aslinya Mas, orang Jawa Tengah. Mungkin ya rezekinya saya aja Yang gimana? bawa gitu. Orang Jawa Tengah itu juga bawain skop gitu? Iya gitu. Oh gitu. Iya. Rezekinya Ponidi aja terkenalnya skop. Iya Tapi gitu. pernah dikomplain nggak atau diklaim kayak gitu? Pernah. Oh pernah. Pernah. Ya. Nah, jadi sudah ada sebenarnya ini klarifikasi aja ya, bahwasanya sudah ada sebenarnya yang membawakan jargon skop itu. Ponidi pun juga tidak mau mengakui secara 100% gitu kan, Iya. ya. Bahwasanya sudah ada skop itu, namun ya karena rezeki aja sih waktu itu ya, yang Iya, akhirnya meledaknya di situ seperti Iya. itu. Nah, akhirnya tambah melejit lagi, gimana rasanya diundang Denny Caknan? Wow, udah kayak Bella ya, oke. Nggak nyangka ya Mas ya. Itu nggak nyangka banget itu. Gak nyangka banget. Itu Iya. gimana waktu ngubungin pertama? Awalnya kan Ngubungin ke tim? Awalnya kan ini apa enggak ke Instagram saya. Oh best. Langsung di DM. ya? Iya, DM-nya ada masih gitu. Apa ya namanya kan tim saya kan Mas Dwi itu kan ini fans beratnya Mas Denny kan benar. gitu loh. Dulu kan saya kan sering sama beliau tuh disuruh kalau cover lagunya Mas Denny aja
gitu. Karena saking ngefansnya Mas Dwi, iya, gitu. melampiaskannya ke Ponidi. Ya. Iya mungkin gitu dulu gitu. Saya kan nggak tahu gitu. Tapi alhamdulillah itu sering bawa lagunya Mas Denny juga saya gitu. Akhirnya dinotis dan bahkan diundang ya. Iya. Terus gitu. waktu itu DM-nya gimana? Itu pas perjalanan mau ke Brownies ya Mas. Saya gitu. Waktu diundang salah satu televisi swasta ya. Iya, gitu. Diundang, kemudian pas perjalanan Mas Denny ngundang. Iya, ada DM masuk gitu. Tanggal 9 ngonten yuk gitu loh kalau nggak salah itu di DM-nya. Terus saya bilang siap Mas gitu. Habis itu kasih nomornya tim saya. Terus enggak basa-basi dulu aja. Enggak. Sebentar ya Mas, saya cek dulu gitu. Enggak, soalnya kan langsung. Gini loh Mas ya. Soalnya kan kesempatan tidak ada dua kali. Soalnya kan banyak yang pengen masuk DC kan nggak bisa toh Mas gak gitu bisa, Iya. Betul. Jadi kan saya ini mungkin udah kesempatan saya gitu ya. Nah, terus saya kan juga gini untuk penyanyi-penyanyi kan banyak yang udah di sana kan kayak Mbak Saiba kan juga pernah, terus Mbak Vita juga pernah. Betul. Lah terus orang Jember itu siapa yang mau masuk ke sana gitu. Akhirnya doa dari Ponidi yang dari dulu-dulu terijabah ya. Iya gitu Mas. Yaitu, alhamdulillah. Kapan giliran saya? Ya saat ini giliran Anda gitu ya. Luar biasa. Seneng banget waktu itu ya. Seneng banget karena di sana ketemu kayak Mbak Niken Salindri, terus Mas Jasun gitu ya. Kita bertiga ngonten waktu itu. Jadi ya seneng banget. Ngonten apa waktu itu? Yang ngonten LDR itu saya. LDR. Ya, saya kan 3 lagu tuh ya Mas. Mulai jam 1 sampai jam 5 sore saya 3 lagu. 1 pagi. Jam 1 siang. Oh, 1 siang. Iya, jam 1 siang itu 3 lagu gitu. 3 lagu ya, akhirnya kolaborasi sama mereka seperti itu. Nggak duet tapi Mas, kita sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Ya, baru yang waktu dipanggil yang keduanya itu saya duet sama bertiga, sama Mas Jasun, sama Mas Erik Pras, sama saya itu. Oh, luar biasa banget ya. Ya gitu. Oke, dan akhirnya tambah meledak lagi ya gitu. Alhamdulillah gitu. Oke, yang akhirnya masuklah di DC tadi ya, kemudian diproduksi di sana seperti itu. Nah, Ponidi, kalau dari harapan, apa sih harapan Ponidi ke depan? Harapannya saya semoga saya ini Mas kepinginan saya tuh tercapai juga gitu loh Mas gitu. Apa keinginannya? Karena kan saya kan saat ini tuh masih belum punya ini Mas tempat kayak kontenan YouTube. Gitu belum punya masih gitu. Semoga ingin ya soalnya kan dulu saya kan pernah bilang kayak gini toh, kalau saya nanti jadi penyanyi, saya tuh pingin bawa anak-anak Jember yang pingin jadi penyanyi juga itu pingin tak rangkul saya di YouTube saya kan pingin kayak gitu dulu gitu. Jadi sekarang pengennya itu merealisasikan itu. Iya, pingin Mas ya. gitu. Mas Dwi, ya pengennya ini ya Mas, oke. Oke. Ya, semoga nanti bisa merangkul penyanyi-penyanyi Jember juga ya, sehingga nantinya bisa ikut naik juga dan menjadi ladang pahala juga untuk Ponidi. Iya, amin. Ya, amin. Seperti itu. Oke, Ponidi, sebelum kita akhiri perjumpaan kita di podcast Sudut Pandang kali ini, Ponidi. Nah, tadi udah harapan untuk yang belum tercapai tadi sudah, yaitu adalah memiliki studio ya. Studio yang besar. Iya. Kalau penyanyi yang paling defense banget gitu, atau cara nyanyinya Ponidi ini ternyata mengikuti penyanyi yang ini gitu, itu siapa? Kalau saya tuh ini Mas, kata teman-teman saya ya. Gayanya tuh gaya jogetnya juga katanya kayak Mbak Vita Alvia gitu. Gitu katanya teman-teman gitu sih gitu. Gitu. Nggak tahu mungkin mulai dulu mungkin ya Mas. Karena ngefans banget. Karena ngefans banget terus setiap Mbak Vita itu upload, setiap saya tuh bikin story-nya sama Mbak Vita sampai Pak RT itu sampai bilang kayak gini dulu. Kok setiap hari story-nya Mbak Vita Alvia terus gitu. Lah pas saya duet sama dia, saya upload sama dia, ruami terus Mas gitu. Luar biasa. Dan ternyata sekarang setiap hari postingannya Pak RT-nya adalah Ponidi ya. Iya Mas. Gitu. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ponidi yang udah mampir di podcast Sudut Pandang. Ya, kita lebih mengenal lagi sosok seorang Ponidi yang begitu luar biasa, ternyata humble sekali, dan yang pastinya
ya. Positive vibes terus ya untuk bisa menebar kebaikan untuk semuanya dan semoga nanti lagu-lagu yang berikutnya lebih viral lagi, lebih boom lagi dan yang pastinya terus berkarya ya. Mungkin nanti tidak hanya mengcover tapi memiliki lagu sendiri ya. Sudah ada? Lagu sudah ada ya Mas. Tinggal tinggal momennya tinggal aja rilis, kita tunggu ya. Gitu. Gimana Pro Dangdut siap ya? Pro Dangdut siap ya untuk launching ya lagunya Ponidi ya. Siap. Oke, kali ini terima kasih pemirsa dimanapun Anda berada yang sudah menyaksikan podcast Sudut Pandang. Saatnya bercerita dan yang pastinya jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe channel YouTube RRI Jember. Saya Vidi pamit dan ini dia persembahan terakhir kali ini spesial bersama Ponidi. Bye-bye. Feeling ning angenku mung sekop-sekop sing paling ngerteni aku iso nampa kurang aku. Senadyan mengesua ngademke ati kowe ngucapke janji kowe bakal mulih nemoni aloha tangis sekang ananda seneng ati sampun ya sayangku ilangi banyu matamu lirihno swara tangismu cahayu feeling ning angenku mung kowe sing paling ngerteni aku.